Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi susantaina wa karomar wa aswana alihi Sayyidina Rasulullah Sayyidina Zahra Sayyidina Jilani Mawzani wa Syafi'an Nabi Maliki Ambali Al-Nami Rabbi Jamin Bukal Hadisin wal Qura wal Mufassirin fi Masarikil Ardi la Magharibiha Sayyidina Muhajir Ahmad Sahabat Kadda Muhammad wa Ali Yasri wa Qurra Ajmain Sumaila Arwahi Walidina Ma'atina wa Ajdadina Masyayina wa jami'il muslimin muslimatan Allah yaghfiru lahum yarhamni darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Walal mu'afiku rahimallahu ta'ala wa damanna pambilum bidara ini amin. Qala halaman 157 ya. Paslon aqallu dafni hufratun taklahu min sabu'in ta'tumu ma yusi'uhu Aulahu qadru qamatin wa bastahu wa wajibun tawjihuhu lil qiblati wa wad'u khaddihi ala turabi nudib wa yukrahu tunduku haitsu ma tulib. Paslon ay hadza paslon ya akal ludap nih hafratun ya takuluhu ya gitu sekurang-kurangnya ya mendem ya bagian ya memendemnya nih ya apa selama mandiin kapan sholatin nah kemudian kuburin ya jadi sekurang-kurangnya ya mau nguburinnya yaitu hafratun yaitu satu lubang gitu ya takluhu ya yang menutupinnya gitu ya gitu. Nah, min sabuin ya dari binatang buas itu ya tak ketemu mayusihu dan dapat menutupin apa tuh bau yang ya nggak menyenangkan tuh yang jebuluk ya. Aulahu yang paling utama quadru qomatin yaitu lubangnya sedalam sependirian wabastatin dan luas wa wajibun taujihuhu dan wajib menghadap kiblat ya gitu. Wawad khadihi dan meletakkan di punya ya khadun pipinya alat turabi nudib itu hukumnya sunat gitu ya. Jadi mayit ya pipinya ngentuk tanah itu sunat katanya. Wa yukrahu sunduku dan makruh pakai peti. Hai cuma tulip sekiranya ya diperlukan enggak makruh gitu ya. Paslon pi bayanin dapni wa ma yukrahu ma'hu. Ya, ini pasal menjelaskan tentang ya menguburin dan apa yang disebutkan padanya ya, gitu. Akal ludapnin ay qabrun lil mayit, sekurang-kurangnya kuburan untuk si mayit, hafratun yaitu lubang, ya takulluhu ay tahfazuhu yang dapat menjaga lubang itu min nafsi sabuin digali oleh binatang buas gitu ya. Jadi sekurang-kurangnya untuk nguburin nih mayit yaitu lubang yang bisa menjaga ya dari jasad si mayit itu dimakan binatang buas gitu. Aikuluma lahu ya kuluma nabu nawin ya yaitu setiap binatang yang ada padanya taring ya'lu bihi untuk menggigitnya wayab tarisu dan menerekamnya watak tumu mayusiuhu dan
ya lubangnya itu, kuburannya itu menutupin yaitu daripada bau yang ya menyengat yang enggak enak tuh yang ya min zuhuri raihatihi yaitu zahir baunya gitu ya. Jadi jangan sampai baunya tuh si mayit itu kendus gitu ya. Ah gitu ya. Gitu ya karena baunya manusia mati tuh ya lebih bau daripada binatang gitu ya. Nah, ya binatang aja tuh ya cecak aja mati nggak ada apa yang nggak ada darahnya baunya kayak apa. Ya bau banget itu apalagi manusia ya yang ada darahnya yang banyak dosanya ya ini lebih bau lagi gitu ya dibanding daripada binatang gitu ya hanya ya kuburinnya tuh ya supaya biar dalam jangan sampai baunya tuh kendus gitu ya gitu ya gitu ya gitu. Nah, takdumu yusihu min zuhuri rahyati patu zil ahya yaitu yang dapat menyakiti orang yang hidup ya buktinya. Ai al wajibu minal qabri artinya yang wajib dari kuburan ini nah yamna'u zuhura raihatul mayyit yaitu mencegah baunya si mayit itu. Patu zil ahya maka baunya itu dapat menyakitin orang yang hidup. Wayam menau nabzul sabu'i lahu dan juga lubang itu dapat mencegah digali oleh binatang buas. Bayak kuluhu maka dia makannya. Palayak wad'uhu ala wajil ardi nggak boleh digeletakin aja di atas tanah tuh. Wal bina alaihi atau juga dibikinin bangunan di situ. Jadi ditaruh aja gitu, nah kan kita bikinin lah gitu ya. Nggak jadi ya mesti ya bikinin lubang gitu ya. Wah gitu ya wajil ardi wal bina alihi hai sulam yata'azzar harbu hapru ya yang sekiranya enggak uzur untuk menggali kecuali kalau digalinya itu uzur boleh gitu kayak tanahnya umpama ya longsor atau juga ada airnya kan gitu ya nah gitu ya nah wa illa kalau emang tuh uzur nggak bisa tanahnya tuh digali keluar air ya kayak di sawah gitu kan tanah sawah digali dalam baru sepaculan aja udah keluar air kan. Nah, ya kalau yang begitu boleh ditaruh dah di atas, nah dibikinin dah gitu, diinin, ditutupin gitu ya. Kain batu pinggirannya, nah ditutupin. Nah gitu ya. Itu kalau tanahnya ya nggak memungkinkan gitu ya. Nah ya wa illa kapa haza iza mata fil bari. Ini apabila orang itu meninggal di darat gitu ya, itu dikuburin. Nah, amma iza mata fil bahri apabila orang itu meninggal di laut fi sapinatin di apa kapal layar tuh bayan tajiru usuluha ilal sahili maka boleh ditunda ditungguin sampai ke pantai liu depan nafil bari supaya dikuburin di darat ya in koruba kalau sekiranya dekat ya masih dekat tuh nah wa kalau enggak kalau udah jauh tuh fal masyhuru maka menurutnya yang masyhur kama nassa alaihil imam Syafi'i sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i ayyasudda bainal lawhaini yaitu si mayit diikatnya di antara ya papan tuh li alayan fatiha wa yulqa fil bahri supaya jangan terbuka dan juga jangan apa tuh supaya dia nanti yulqa fil bahri dan dilemparin ke laut. Nah, liasi la ila sahil supaya sampai ke pantai gitu. Wa in kana ahluhu kufaran sekalipun keluarganya itu orang kafir gitu. Pakatnya yajiduhu muslimun ya sungguhnya bisa mungkin ya bisa didapati oleh orang muslim bayu definuhu maka dia bakal dikuburin jadi kata Imam Syafi'i kalau di tengah laut tuh nah itu katanya boleh tuh mayit taruh dan di papan gitu ya ikat nah lemparin ke laut kan gitu ngambang kan nah gitu ya nah siapa tahu tuh nanti dia lari ke tiup-tiup ini kan ke pantai nanti di pantai kan orang angkat dia dikuburin gitu ya jadi nggak dikelemin aja enggak gitu ya nah gitu ya
Nah ya ila ya kita juga kupar fakot ya jidu muslim payut panu ila ya payut binuhu ilal kiblati pain alqahu fihi ya kalau dia lemparin aja tuh si mayit pada ke laut tuh bidu ini tampak diikat di papan tuh wasa koluhu dan dibebanin ya digantungin batu dah gitu bina hajarin umpamu batu lam yaksimu itu enggak dosa boleh gitu ya kalau udah di tengah laut tuh ya nah sekarang mayitnya dilemparin aja ke dalam laut tuh ya digantungin batu supaya jangan ngambang ya gitu itu nggak apa-apa boleh gitu ya nah gitu ya wa yusanu ayastural kubura inda dafni bisaubin dan disunatkan nutupin kuburan ketika nguburin yaitu dengan pakaian yaitu kalau kita kayak tiker ya kita gituin tuh jagain gitu ya artinya tuh waktu lagi nguruk gitu ya kan ini kan gitu dan di sini kan gitu kan nguruk nih mayit ini jadi enggak ya kayak jangan kebuka gitu kelihatan ngerti ya ya istilah kobra inda dapni bisaubin wa nahwi li'annahu rubama kasipu ya guna barangkali bisa terbuka tuh minal mayiti dari si mayit sayun sesuatu tubuhnya bayaz haru maka bisa kelihatan mayut labu uhu yang dituntut untuk ditutupinnya ya gitu ya rajulan kanal mayitu imra'atan baik tuh mayit laki atau perempuan tutupin jangan sampai nanti kelihatan dipunya auratnya atau apanya gitu ya yang nggak boleh gitu ya hanya kan kalau lagi nguburin kan dibuka-bukain kan ya itu hanya seperti iketan-iketannya gitu ya nah kan bisa juga nanti kan ketiup angin atau apa kan kebuka tuh ya kalau begitu aja nanti itu ya nah supaya tutup tuh dijagain pakai apa ya pakai kain atau tikar tadi ya wa huwa piha akidun inilah ya yang ditekankan wa sunnatu adnabtu fi ghairil laili dan disunatkan kalau nguburin jangan di malam hari ya wa ghairu waqti karahati salat dan juga jangan di waktu makruhnya salat nih fi ghairi harami Mekah selain daripada tanah haram Mekah kalau di Mekah ya boleh karena enggak ada waktu karohah gitu ya nah ya naam akan tetapi ya juzu bila karahatin dapnuhu lailan mutlakan akan tetapi boleh enggak makruh nguburin di malam hari wakaza fi waktu karahati sholat begitu juga di waktu makruhnya sholat iza lam yaksud ya gitu ya iza lam ya yaksudu wil ya iza lam yaksud ya apabila tidak bersengaja gitu wa illa fala yajuz kalau sengaja itu enggak boleh ya enggak tahari dah gitu ya jadi kalau kita menguburin malam atau si apa waktu karohah ya itu boleh katanya tapi jangan sengaja gitu ya karena termasuk makruh kalau nguburin malam gitu ya ini dulu kan orang nguburin kan masih sepi iya di kober jauh sono serem gitu jadi nanti kan yang ngikut yang nguburin kan ya apa tuh merasa apa tuh diri kan serem gitu ya jadi nggak bisa tidur was-was ngapa gitu ya kebayang-kebayang mah ya gitu ya ya dulu banyak setan gitu dah gitu ya kalau sekarang kuburannya dia di taman ya jam apa jam 12 malam masih iya masih terang masih ramai itu nah kalau dulu kan itu kayak mungkin di daerah kali gitu ya yang jauh di pohon apa tuh sono pohon bambu gitu kan nah gitu kan kalau di daerah kan gitu biasanya nguburin kan pohon bambu tuh gitu nanti pakai bambu kita aja kan iya dinding harinya ntar bambunya mentik kan jadi pohon bambu lagi kan gitu ya kalau di daerah tuh banyak kan pohon bambu gitu ngelempok-ngelempok itu kan kuburan biasanya gitu ya yang udah kelamaan itu jadi nggak gitu anak apa ya sih kuburan dulu kan pakai bambu gitu dan dinding harinya kalau gitu kan sini kayak papan iya nggak hidup kalau itu dia kan bambu hidup iya bambu hidup dia potong-potong waktu itu kan itu ya ya kan kelamaan tuh bambu kan tumbuh iya nah tumbuh satu nah satu kan ntar diberebung
lagi yang lagi. Nah, akhirnya jadi apa tuh? Jadi satu kelompok apa tuh bambu. Gitu ya. Nah, dulu kan kalau di daerah kan begitu pakai bambu gitu. Kalau itu sih di papan gitu ya. Nguburinnya tuh jauh gitu kawan gitu ya. Nah, ya itu kalau dulu gitu ya. Jadi nggak dikasih tuh nguburin malam karena apa? Takut jadi hati kita jadi wiswas gitu ya. Karena ya ngadepin mayit gitu kan gitu ya. Jadi rasa khawatir takut. Nah ya sekarang sih ya, terang udah gitu ya nggak ada apa nggak ada serem gitu ya tempat yang serem aja udah nggak serem dulu nggak serem gitu ya sekarang udah nggak serem udah gitu ya setannya udah takut sama orang dulu orang yang takut tuh setan gitu ya udah kebanyakan orang Hah? Iya orang udah jadi setan iya nah orangnya pada nggak sembahyang jadi setan nah, gitu kalau dulu kan gitu ya gitu ya nah ya apa tuh ya bila karat mutlakan iza lam yaksudu la illa pada ya juz kalau ya dengan sengaja tuh itu nggak boleh qala al-Bujairami berkata Imam Bujairami ayyukrahu tanzihan yaitu makruh tanzih ya makruh tanzih itu artinya makruh yang seharusnya dijauhkan alal mu'tamad menurut kaul yang kuat gitu ya wala yahrumu tapi enggak haram wala yukrahu dafnuhu fi waktu karahati shalah dan juga enggak dimakruhkan ya menguburin di waktu kemakruhan salat fi harami Makkah di tanah haram Mekah kiasan ala sholat fihi karena dikias dengan sholat di tanah haram Mekah kalau tanah haram Mekah tuh enggak ada larangan untuk sholat kapan aja bismillah asar ngapa kapan boleh gitu ya nah gitu ya nah ya ada salah wa akmalul qabri wa aulahu dan yang paling sempurna itu kuburan yang paling utama qadru qamatin wa bastatin yaitu sekedar ya satu pendirian dan satu tangan tuh gitu ya segini dulu iya dulu kan gali kuburan gininya kalau nangkapin ini mayit gini udah orangnya tinggi dulu kan orangnya tinggi-tinggi ya gitu kan orangnya jangkung-jangkung tinggi-tinggi segini gitu nah bisa 3 meter gitu orangnya aja udah 2,5 meter gitu kan dulu gitu nah ya ditambahin begini udah 3 meter hanya ya dulu tuh kuburan yang ada di apa tuh di jalanan waktu digusur nggak ketemu dicari gitu udah 3 meter iya lagi udah lama gitu nanti galinya cuma sekedar 2 meter ya nggak ketemu nggak ada gitu ya makanya orang dulu kan begitu nggak ada yang gitu ya ini diginiin begini kan manfaatnya buat sekarang apa nah kalau 3 meter begini kan bisa nguburin 3 ya gitu nah 3 kan nanti gitu paling bagus sono nanti ada yang mati ditumpuk ke atasan bawah semeter dari dia diambil kan gitu nah dia atasan lagi semeter lagi kan masih sisanya atasnya semeter 3 meter bawah paling bawah 3 meter ya nah terus atasan 2 meter nah atasan lagi kan semeter nah kalau sekarang segini gitu ya gitu ya tuh ya tuh kalau dulu gitu jadi gitu tuh biar dalam maksudnya kan bisa juga apa manfaatnya tuh ya karena tanahnya sekarang udah dikit gitu kan nah ya supaya bisa ditumpuk tuh nggak ketemu apa tuh ya tulang-tulang mayit gitu ya nah gitu ya nah sekarang kita susah nggak begitu kan nguburinnya ya man cukup segini aja segini dah udah ya yang gali udah capek Hah? Iya udah mahal. Iya, iya dulu kan ini gitu. Ya, dulu gotong royong. Nggak kayak wayang. Ini dulu kan katanya kalau gali kuburan ini kan capeknya. Dulu katanya tuh yang galinya gotong royong gitu. Iya, yang gitu. Ntar gantian lagi, lama jadinya gitu ya. Karena capek ini sih. Kalau di kuburan ada tulangnya ditaruh seperti itu bagus aja. Ya taruh aja nanti di atasnya. Iya, habis tutupin itu nah taruh di atasnya dah. Ini kalau dipakai jangan berantakan gitu dibungkus lagi dah. Taruh di atasnya. Tapi jangan dibawa sama dia jangan. Nggak boleh gitu ya.
jadi numpuk gitu. Jadi atasnya ini tuh ya. Gitu ya. Jadi kira-kira udah ditutupin dah gitu, udah ketutupan tanah kan di dinding hari tuh. Nah, udah ketutupan dinding hari, nah taruhin dia gitu ya. Nah, kalau emang mau dipindahin ya bikin aja sampingnya lubang gitu ya, kira satu dengkul gitu ya. Nah, pendem di situ kalau mau diangkat gitu, tulang itu. Ya, kalau enggak ya udah di situ aja gitu. Ya kalau mau pindahin kan bisa tuh setelah kuburan ini kan kuburan sini kan ada nih, ada lubang apa ada sela dikit kan. Gali aja sekitarnya. Nah, segini gitu masukin situ gitu ya. Nah, gitu ya. Batatan bi ayakuma fihi rajulun muqtadilul iqamatun. Ya, yaitu sekiranya ya berdiri orang laki-laki itu sependirian ya basiton yadaihi yaitu dengan mengangkat tangannya. Ya murtafi ataini ya yang tinggi kedua tangannya ghaira gabidatin enggak digenggam jarinya. Jadi begini gitu. Terus segini nih. Gitu ya. Tingginya begitu gitu ya. Rabitanin li asabihi ma ya jari-jarinya enggak digenggam. Wa dzalika miqdaru arba'atu azru'in wa nisfi zira'il yad yaitu sekedar yaitu 4 hasta setengah ya dari ya tangan tuh. Jadi 4 kali begini gitu ya. Gitu ya. Wa wajibul taujihuhu dan wajib ngadepin kiblat air mayit lil kiblati ke kiblat tanzilan lahu manzilatal musalli yaitu menempatkan tempat orang yang sholat ya artinya ya karena didudukin seperti kayak orang sholat waliza la yajibul istiqbal fil kafir oleh karena itu enggak wajib ngadep kiblat buat orang kafir bal yajuzu istiqbaluhu boleh aja wa istidbaruhu dan juga belakangin kiblat orang kafir boleh orang kafir tuh boleh aja dah dia karena nggak sembahyang kan ya itu ya ngadep mana aja terserah dah naam akan tetapi al kafiratul lati fi batniha janinun muslimun akan tetapi perempuan yang meninggal yang di dalam perutnya ada janin yang muslim nufihat bihir ruh yang udah ditiup ruh artinya udah umur 7 bulan. Nah gitu ya. Nah walam tarju hayatuhu dan nggak ada harapan untuk hidupnya tuh janin yajibu istidbaruha lil kiblati maka wajib tuh ibunya ya di belakangin kiblat itu karena ibunya kafir anaknya muslim jadi anaknya ngadep kiblat gitu ya ibunya yang kafir dia lagi bunting ya umur 7 bulan mati nah kan ada anak itu dalam nah jadi anaknya kan itu muslim kan gitu ya nah itu nah itu anak jadi anak kan jadi ibunya kan dihadapin ke sono gitu jadi perut sono nah anaknya kan kalau anak kan dalam perut kan ngadep ke belakang bukan ke depan gitu ya anak kalau dalam perut tuh ya bukan ngadepnya ke sono bukan ke sono gitu ya ke belakang nah jadi gitu jadi ibunya situ ke sono ngadepnya nanti ngadep kiblat anak gitu ya gitu ya ya nah, bal ya juju istibaruhan ya kalau perempuan tuh ya. Nah, nubihat pihiru walam terja ya hayatu yajibu istidbaruha likibat wajib tuh ibunya di belakangin kiblat liyakunal janin mustaqbilal kiblat supaya janin itu ngadep kiblat lian nawajhal janin ila zahri ummi karena wajahnya janin itu ada di belakang ya ibunya tuh ya jadi janin dalam perut ngadepnya ke sono ke belakang nih ya bukannya ada ke depan sini bukan ke depan sini itu ya Watud panu hazihil mar'atu baina maqabiril muslimina wal kufar dan perempuan ini yaitu dikuburin antara kuburan orang muslim dan orang kafir li alla yudfanul muslim fi maqabiril ya kufar ya supaya orang muslim itu enggak dikuburin di kuburan orang kafir wa'ak suhu dan kebalikannya
ya. Jadi kita nggak boleh tuh orang kafir ya atau orang Islam kuburin di kuburan orang kafir atau orang kafir dikuburin kuburan Islam, nggak boleh gitu. Tapi sekarang udah campur aduk kan. Gitu ya. Mestinya dipisahin gitu ya. Orang kafir, orang Islam gitu. Ya, dibagi-bagi gitu, di apa ya dipisahin supaya jangan apa tuh ya keganggu gitu ya. Ya soalnya kan orang apa nanti disuruh kan si mayit kan kalau dikuburin sama orang kafir ya keganggu. Ya, sama kayak hidup kita hidup di dunia. Hidup di dunia kan gitu. Kalau kita ada di apa di lingkungan orang-orang yang nggak sembahyang main gitar ngapa berisik kak. Ya, berisik kan nggak enak. Nah suruh gitu juga sama. Nah, kalau orang-orang kafir gitu, nah kita mah orang kafir, nah ya, nah dia di sana diseksa, di ngapa di kuburan, nah iya, nah kedengeran kan lagi dikebukin, gubrak-gubrak, kita nggak bisa tidur, nah gitu, ya nggak boleh dicampur, gitu, ya, sama gitu, ya, pisahin, ya antara orang kafir dengan orang ya Muslim gitu kuburannya, itu jangan dicampurin aja, karena udah apa ya udah disamain aja dah udah nggak tahu dah ya apalagi kemarin yang lagi covid ya nggak tahu anda tuh di mana kuburinnya dah ya orang kafir musim kayak mati kuburin udah gitu ya ya nah ya nggak boleh ya dipisahin gitu. Wala yajibul istidbaru fi umi ilam tunpa fihi ruh, nggak wajib menghadapi apa membelakangin kiblat bagi ibunya itu si janin jika janin itu lam tunpa fihi ruh belum ditiup roh li'annahu la yajibu istiqbaluhu kina izin karena ketika itu si bayi itu si janin belum ditiup roh nggak ada kewajiban untuk ngadap kiblat karena dia masih segumpal darah masih belum jadi orang gitu ya. Naam istiqbaluhu aula akan tetapi ngadepin lebih utama dah ya gitu. Wa yajibu sakku batniha wa ikhrajuhu minhu walau muslimatan in rujiyat ayatuhu dan wajib dibelek tuh ya dipecahin perutnya dan dikeluarkan si janin itu kalau ya walau muslimatan sekalipun ya ibunya itu orang muslim in rujiyat ayatuhu kalau masih ada harapan hidup tuh janin ya ini orang perempuan mati kamu udah berapa bulan tuh ya 7 bulan kan udah hidup tuh mati nah tuh janinnya di apa dalam perut masih ya masih hidup masih bergerak-gerak nah itu wajib di apa disesar dah tuh diangkat gitu ya jangan dideminin gitu ya disesar diangkat gitu ya. Nah, gitu ya. Karena ada masih ada harapan hidup. Nah, kecuali kalau udah nggak ada harapan hidup dah tuh, ya. Nah, biarin dah gitu ya. Nah, sekalipun tuh dia orang muslim, ya perempuannya gitu ya yang meninggal. Nah, gitu ya. Kemudian rujiat ayat wala yajuzu dabnuhu ma'aha. Nggak boleh dikuburin bersamanya tuh kina izin ketika itu. Ya, kalau masih ada harapan hidup tuh. Buka apa saya dulu. Wa yusannu ayyuda al mayyit fil qabri ala yaminihi dan disunatkan meletakkan mayit ya dikubur yaitu atas lambung kanannya kama fil ijtija indan naum sama seperti dia berbaring waktu tidur. Walau wudi'a ala yasarihi kuriha kalau diletakkan atas lambung kirinya itu makruh. Walam yunbas tapi nggak boleh nggak apa digali kama qalahul mahalli sebagaimana mengatakan Imam Mahalli. Jadi kita nguburin mayit tuh pakai lambung kanan ada kiblat gitu. Kalau kita ke sono dah ya paling ngilir. Jadi kalau kita paling mudik cuno ya boleh nggak apa-apa teman makro. Ya sama kayak kita tidur kan sunatnya kita kan baringnya palanya paling ngilir ada kiblat. Ya sekarang kita paling mudik ya nggak kayak lambung kiri ya nggak apa-apa makro kan gitu. Nah kalau kita pakai lambung kanan jadi belakangin kiblat kalau kita paling mudik kan gitu. Nah kalau paling ngilir kan, nah emang kayak lambung kanan itu sunahnya gitu. Nah mayit gitu juga, itu nguburin gitu ya. Ya gitu ya. Kurihat tuh. Walam yunbas nggak jangan gitu.
Wawad'u khaddihi dan meletakkan pipinya si mayit nih al aiman pipi yang kanan ya ba'da izalatil kafani manhu sesudah dibuka kafannya ya. Jadi pipinya biar untuk tanah gitu ya. Buka tuh kafannya gitu ya. Nah, alat turabi atas tanah nudib itu disunatkan ayyusannu ayyubdi khadduhu ilal ardi yaitu ya diletakkan tuh di punya pipinya ke tanah au ila lahwil labinati atau kepada umpama ya batu gitu ya. Nah, gitu ya. Li'annahu ablaq bi izhari zilli karena itulah yang paling ya apa tuh paling sangat ya merendahkan diri, merendahkan diri gitu ya. Jadi biar pipi kita tuh ya mayit tuh untuk tanah gitu supaya kelihatannya lebih ya rendah nilainya di sisi Allah gitu. Kalau enggak kan ya jadinya kan gitu. Jadinya enggak bu, hah? Ya dibuka gitunya ya. Hah? Bukan hidung doang. Ngapa tuh? Hidung doang. Enggak, pipinya buka biar pipinya kena gitu. Heeh. Pipinya buka. Jadi itu kain kapannya dibuka singkirin gitu. Dibuka gitu. Ya kan semua apanya iketan-iketannya kan dibuka-bukain. Kan gitu. Hanya ya tangan si mayit itu kan tadi gini. Ya sebaiknya kalau udah ngadep sono tuh dilepas satu. Jadi dia nggak terbalik. Gitu. Kalau begini kan jadi balik kan tidur. Gitu. Kalau dilepas kan bau kan jadi sama. Gitu. Jadi nggak terbalik. Tapi karang sih pada nguburinnya nggak tahu pada. Ya, jadi gitu. Jadi kan kalau terbalik kan nggak ngadep kiblat. Ya, ini kalau sebelum diuruk dilihat terbalik wajib didandanin. Iya, gitu. Ini perlu diganjel-ganjel kan gitu. Ya, diganjel tuh ya, gitu supaya jangan terbalik gitu. Ya. Gitu nggak boleh gitu. Ya, haram. Ya, kalau orang hah? Iya tangan kanannya lepas kan gitu kan diginiin kan di waktu bang bungkus gitu. Ya bagusnya sih kalau bisa tuh jadi bungkus itu udah jangan diginiin aja. Ya dilepas aja gitu bungkus dan ntar kan di apa? Ya jadi kan yang nguburin kan udah tinggal gitu aja. Narok gitu ya. Kan biasanya yang nguburin kan nggak buka lagi, nggak diginiin gitu, nggak dilepas. Ya. Di apa begini aja. Nah kan bisa gini ya. Ya terbalik gitu. Ini kenen nih kan. Gitu ya. Nah kalau dilepas kan rata jadinya tuh ke tanah gitu ya. Kita diprotes dulu kalau kita gituin. Nah? Ya kalau kita lempengin tangannya diprotes sama diprotes. Ya, iya. Ya di sebelah keping gitu. Iya. Ya itu kan lagi nggak dikuburin gitu. Kayak gitu. Kalau lagi kuburin gitu maksudnya supaya jadi jangan celentang dia, terbalik celentang atau tengurap. Kan kalau begini kan bisa jadi tengurap kan gitu. Ya. Gitu, nah tangannya begini gitu kan, gitu, ganjel kan bisa ke sono, bisa juga kan celentang. Nah kalau begini kan ke bawah, agak di belakang diganjel, ya. Nah di bawah kan apa ini mukanya kan bentukin ke sono kan badannya dirapetin ke dinding di apa di lubang, iya, landak tuh, gitu, ya. Kan jadi nggak gitu diimpet sini kan, sini, nah gitu, nah ini kan jadi nggak sini diganjel gitu. Jadi enggak. Nah kalau tangannya masih begini kan bisa juga kan rentang sono. Gitu. Apalagi ganjalan-ganjalannya kecil. Gitu. Ya. Ya, ya, gitu. Nah, jadi wa yusanu ayyuda al mayyitu fil qabri ala yamini kama fil istija inda naum falau wudi ala yasari kuriha walam yunwas kama wa wadu qaddil aiman ba'da izalatil kafani anhu alat turabi nudib di atas tanah itu sunat gitu ya. Nah, au ila nahwi labinatin nau ablak fi jaridili wa yukrahu aidan asunduku kaisuma tuliba ya dimakruhkan pakai peti sekiranya matu libat tidak dibutuhkan ya kalau nggak dibutuhin ya makruh tuh kuburin pakai peti. Nah kalau dibutuhin ya nggak apa-apa kayak kemarin covid kan dipeti-petiin tuh. Nah itu supaya jadi jangan ya gitu katanya supaya jangan nular lah apa udah ya gitu ya covid kan dipeti-petiin tuh gitu ya.
Ya, padahal makruh tuh katanya. Ya, matulib ay lam yuhtaj ilaihi lina anna fihi idaatul mal. Karena ini termasuk buang-buang harta. Ya, kemarin pemerintah biarin aja. Ya, gitu ya. Wa illa kalau enggak bi antuli baja alahu fihi kalau sekiranya ya dituntut tuh untuk mayit di peti linada watil ardi karena tanahnya lembek gitu ya lumpur ya au nahwiha atau supamanya karuha watihi ya seperti ya ruhawa sama juga lembek nada waktu pala yukrahu ya maka enggak makruh lil hajati karena itu untuk hajat gitu ya gitu gitu ya. Nah, wala tanfazu wasiyatuhu bihi illa hina izin dan jangan dilaksanakan tuh wasiatnya. Umpama si mayit masih kagak mati, bikinin peti gitu, taruh di peti. Jangan dilaksanain ya karena itu makruh. Ya, kalau wasiat pada yang suatu makruh boleh nggak dilaksanain, sampai lagi yang haram gitu ya. Nah, ya, boleh nggak laksanain tuh, jangan laksanain illa hina izin kecuali kalau tanahnya lembek tuh gitu. Wa yusanu ayyasnida ya wajhul mayyit warijlahu wa zahrahu ila janibil qabri binahwi labinatin dan disunatkan menyandarkan wajah si mayit dan dua kakinya dan punggungnya ke dinding ya ke dinding kubur umpama dengan batu atau ya labina atau batu ya li Allah yang kabba ala wajihi supaya si mayit itu enggak tengurap ya enggak ngadep ke mukanya artinya enggak tengurap jadi dia pedin ya lubang pengelandaknya tuh pedin badannya kenya ke situ diganjel sama batu gitu supaya jadi dia jangan tengurap gitu atau celentang gitu ya gitu ya ayan kabatu ala wajhi aw yastalqa ala zahrihi itu atau celentang ya jadi kayak ganjel tuh ya bikinin ganjelan biar gede-gedean jangan kecil-kecil segini ya kemudian kan gitu jadi disunahkan tuh bikin lagi ngepel-ngepel begitu bacain anzal ya 7 kali ya supaya mayit itu dapat keringanan di kubur gitu ya kepelin gitu gede-gede gitu ya berapa biji 7 biji dah pati kaki di badan di sini kepala gitu bikinin gitu ya gitu biasanya tukang kubur tukang gali yang udah bikinin ya maunya kita tuh keluarga kita kaum gitu nah kita nongkrong bikinin tuh bacain anzal kalau tukang gali kuburan sih tidak baca ini kepal-kepalin aja ini sih bikin aja bikin bola-bolaan gitu gitu ya nah ini mau kita tuh nongkrong sono ya bikinin datu ya ini satu satu itu bacain anzal 7 kali terus tuh bikin 7 biji kan gitu buat ganjelan gitu ya kalau tidak bikinin kita bacain ya nggak apa-apa sih gitu ya nah gitu nah, iya itu ya nah gitu ya. Qala al-Bajuri berkata Imam al-Bajuri ini wa izaka nabi ardil ya izaka nabi ardil allahdu au syakku najasatun kalau ada di tanah lahad itu atau lubang itu najis fa in kana sadidul mauta kalau itu dari ya nananya si mayit kama fil makbarah ya sebagaimana yang dikober al-madbusah yang digali jazawad alaiha boleh naruh di situ au min ghairihi atau dari yang lainnya kabaulin ya seperti ada najis itu kencing awaitin atau kotoran ya la ya juzu kalau kencing atau kotoran tuh ya gitu ya nah itu nggak boleh gitu kalau emang tuh ya bekas najisnya bekas tuh bekas nana darah ya si mayit juga boleh gitu taruh mayit di situ. Qala Sawbari berkata Imam Al-Sawbari yajuzu wad'uhu 'alaiha mutlaqan. Kata Imam Sawbari boleh
ya dengan ada najis apapun itu dikubur itu boleh katanya di apa di lubang landaknya di lubang sakun ya. Kalau sakun tuh lubang yang kayak kalenan gitu, mayat ditaruh gitu. Itu biasanya nggak bikinin lubang landak. Jadi ini kan kuburan, jadi tengah-tengah gitu. Ya, gini jadi mayat dimasukin situ, miring. Nah, ntar dinding harinya di atas gitu. Jadi kayak balik gitu. Ya, itu biasanya kalau tanahnya longsor gitu nih, bikin lubang apa nih, bikin apa lubang landak sini kan, lahan tuh tergempur lagi. Jadi boleh tuh bikin itu ya. Nah, mayatnya masukin situ, ke tengah-tengah gitu. Jadi kayak kejepit gitu, ya kayak kalenan, bikin kayak kalenan. Nanti lo apa tuh, nah, apa dinding harinya di atas ini ya, kayak Bali gitu, gitu. Nah, baru diuruk gitu. Tuh kalau tanahnya ya longsor yang apa ya gampang apa tuh apa ya longsor lah gitu ya turun gitu ya nah itu ya terus akun tuh boleh gitu tapi kalau tanahnya keras nggak boleh jangan bagusnya lubang landak tuh gitu yang lahat gitu ya gitu ya ya gitu kan coba ya jujuan alaiha mutlaqan ya itu ya nah ya sakun aja satu nain kanan fi sodidul mautat tuh kama fil makbaro al mabusat tuh ya itu boleh kata Imam Sabari itu boleh secara mutlak wa yazharu sihhatu shalah alaihi zahir artinya boleh sah salat di atas kuburan fi hazil halati dalam keadaan seperti ini ya jadi meskipun tuh tanahnya bekas tanah digali kuburan yang udah mayit yang udah ya kan udah kan dicampur najis kan tuh nah kadang kita mau sholat di situ kita dirikan sholatnya nggak apa-apa boleh di situ gitu ya nah ya hampir lagi kita kayak sendal kan ya kalau sholat najis kan nggak kayak rukuk sujud diri aja gitu kayak sendal ya bayangin boleh gitu ya sekalipun tuh tanahnya udah bekas kena najis gitu ya nah gitu ya nah itulah ya tuh untuk nguburin gitu ya nah bisa tuh Faslun wayun wasul mayyitu lil arba'ati lil ghusli ma taujihihi lil kiblati haza lam iza yataghayyar wa antiqa lil mali in dupina ma'ahu mutlaqan kaza kalil janini haitsu dupina ma'a ummihi wa zunna hayyan hahuna sampai sini ya nah paslon fi nafsilnya boleh gali kuburan gitu ya Kalau kayak kemarin tuh yang ponakan itu kan tambahkan itu dari rumah sakit udah dibungkus dari bungkus terus jangan dibuka karena kan beralakan tuh jadi kita cuma kita nguburin kita nggak tahu tuh apa dengan mana karena emang udah pesen dari rumah sakit jangan dibuka kalau dibuka nih berantakan berauran gitu iya itu gimana ya udah kuburin aja nggak apa-apa tuh nggak apa-apa nah kita nggak tahu nggak ini wicked soalnya ngapainnya kita apa ya pokoknya dan kita ngadep kiblat udah gitu aja itu nabi mau ngadepin mana lagi ya kalau udah begitu ya udah gitu ya namanya itu udah gituan kan ya udah hancur nah udah hancur ya udah gitu kan nggak perlu dimandiin nggak perlu ditayamumin udah hancur begitu nah disiramin air mikir habis berantakan ditayamumin kan susah lagi udah bau kan iya nah gitu ya udah dibungkus sudah gitu iya nah ya kan kalau mandiin si mayit kan ya siapa aja boleh orang kafir aja boleh masih iya jadi kalau mayit itu dari rumah sakit udah dimandiin udah jangan kayak dibuka kita mandiin lagi iya udah bersih yang penting kan mayit bersih kan gitu ya jangan dibuka lagi wah ini yang apa dimandiin rumah sakit gitu ya iya dibuka lagi dimandiin jangan ya udah kalau gitu tinggal sholatin aja udah jangan jangan dibuka ya nah kemungkinan jadi kan mandiin begitu bersih kan ini lebih bersih kali kan gitu ya jangan dibuka jangan gitu udah tinggal sholatin aja gitu ya yang mandiin kan orang kafir nggak apa-apa mandiin kan mandiin mayat kan nggak perlu niat ya kecuali kalau mandiin pakai niat nggak sah ini kan enggak ya nah gitu ya udah jangan dibuka-buka gitu nah kalau perlu mana kita suruh aja mandiin manaan mati di rumah sakit nih udah mandiin sekalian gitu ya
Nah, kita bawa pulang ke rumah bayar, di sini bayar juga kan? Nah, iya sama. Nah, gitu. Nah, mendingan di sono kita pulang bawa pulang udah rapi. Ya iya, di rumah kan naruh dulu, apa gitu, ntar itu. Apalagi masih yang kayak malam begini kan. Begitu, ya yang matinya tuh mungkin hari nih. Ya, gitu nggak mandiin sekarang kan. Besok siang. Nah, mendingan di rumah sakit sudah mandiin sekalian. Udah di rumah kan udah bersih. Nah, tinggal sembayangin kalau yang mau gitu kan. Nyawat bisa bayangin besok pagi-pagi. Ya udah ini tinggal bawa aja ke kuburan. Udah selesai. Nah, bayangin udah kan gitu ya. Jadi nggak repot gitu. Apalagi orang-orang yang apa ya yang susah yang ini gitu rumah sakit udah sekalian udah mandiin. Jadi nggak repot di rumahnya kan. Ya. Oh dari rumahnya bawa ntar mau mandinya di mana kamu muat rumahnya. Iya. Bawa ke langgar atau ke masjid. Ya, ya. Jadi akhirnya buat jadi apa tuh ya kotor ya masjid ya atau gituan gitu ya dan rumah sakit sudah kubur bungkus sudah ya nah gitu sekalian gitu ya jadi jangan apa ya gitu nah dibawa pulang tinggal bayangin udah gitu ya. Ini ya nah itu ya sebenarnya Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimallahu taala wa damanapa bilum bidara ini amin. Qala 104 ya. Ya di tengah tuh. Gitu ya. Wata lamu fi qalbika makna hazal qaul. Hendaklah kamu harus ya tahu di hati kamu perkataan ini nih, yaitu bacaan-bacaan yang dibaca dulu dalam salat tuh. Gitu ya. Nah, ya hazal qaul. Subhanakallahumma ya maha suci engkau ya Allah yakni tanzihan lillahi artinya maha suci engkau ya Allah an kulli su'in dari setiap ya yang buruk wanaksin dan juga yang sifat kekurangan wa bihamdika dan dengan ya pujian kepada engkau yakni annalakal hamdu bahwa seluruh pujian itu milik engkau ya Allah wa tabarakasmuka maha suci namamu yakni Yau'ilatil barokah bi ismika yaitu dijadikan keberkahan ada pada nama engkau ya Allah gitu. Ai bima zukira alaihi ismuka artinya pada sesuatu yang disebut nama engkau. Kita sebut nama Allah itu membawa keberkahan. Ya, yang dikatakan wa tabarakasmuka ya. Summatakulu ya gitu ya. Ya, kemudian kamu baca lagi wa ta'ala jadduka yakni irtafa'a qadruka maha tinggi kadar engkau ya Allah ya gitu qadruka wa azamatuka kebesaran engkau wala ilaha ghairuka tidak ada Tuhan yang disembah melainkan engkau ya Allah yakni la khaliqa wala razika tidak ada yang memberi menciptakan dan yang memberikan rezeki wala ma'buda dan tidak ada yang disembah ya ghairuka selain engkau lam yakun fi ma madha ya yang enggak ada pada masa yang lalu wala yakunu fi ma baqiya dan juga enggak ada pada yang masa yang akan datang summa yaqulu kemudian takulu kamu baca sesudah itu ya dibaca doa iftitah tadi itu ya itu termasuk doa iftitah tadi ya jadi setelah kita selesai itu ya angkat tangan apa semua datu ya nah kemudian baca doa iftitah subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka gitu ya nah, baru baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim gitu ya nah itu ya ini doa iftitah dalam mazhab Imam Hanafi ya kalau kita Imam Syafi'i enggak nih Imam Syafi'i kita Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira itu Imam Syafi'i. Nah, kalau ini Imam Hanafi
Ya, doa iftitahnya begitu. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka gitu. Nah, baru a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yakni artinya as'alu antu'izani wa tamna'uni. Aku mohon kepada Engkau ya Allah, Engkau pelihara saya, Engkau cegah saya min fitnati syaitanil mal'un, dari setan yang terkutuk ar-rajim ya, yaitu bismillahirrahmanirrahim ya. Ya dengan ya menyebut nama Allah yang Maha Pura Maha Penyayang. Pamakna kaulihi, pengertian arti ya firman Allah bismillah yakni al-awwal, yaitu yang pertama pala sayun, enggak ada sesuatu qablahu sebelumnya Allah, wala sayun ba'dahu, tidak ada sesuatu sesudahnya. Ar-Rahman al-Atif ala jami'i khalqi, ya Ar-Rahman itu yang kasih sayang kepada seluruh makhluknya, birizki dengan rezeki. Ar-Rahim al-Bar, yang berbuat baik bil mukminin kepada orang mukmin, khosatan yaumal kiamah, khususnya kepada orang mukmin yaitu di hari kiamat gitu ya. Summa taqra'ul Fatihatal kitab, kemudian kamu baca Fatihah kitab ila akhiriha, sampai akhirnya dah. Yakni alhamdulillah ya, yaitu alhamdulillah allazi lam yaj'alani minal maghdubi alaihim, yaitu dari alhamdulillah sampai ya kalimat lam yaj'alni minal maghdubi alaihim wa humul yahud waddalin, yaitu al maghdub alaihim yaitu Yahudi, waddalin humun nasara. Walakinnahu ja'alani ala tariqi anbiya'ihi, akan tetapi engkau jadikan saya ini ada di jalan para nabi-nabimu. Wa iza raka'ta, apabila kamu rukuk, fatafakar fi nafsika, hendaklah kamu berpikir pada diri kamu, ka'annaka taqulu, seakan-akan kamu bilang, ya Rabbi ya Allah, inni khoda'tu baina yadaika, ya Allah saya merendahkan diri di hadapan Engkau. Wajitu bihazin nafsil asiyah, saya datang dengan diri yang penuh ya kemaksiatan ilaika pada Engkau. Wan qadat nafsi li azamatika, ya dan mengikutin tunduk diri saya karena kebesaran Engkau. La'allaka ta'fu anni wa tarhamni, ya barang saya mudah-mudahan Engkau maafin saya dan Engkau berikan rahmat kepada saya gitu ya. Summa taqulu, kemudian kamu bilang subhana rabbiyal azimi, ya maha suci Engkau yang maha besar, maknanya tadarruan ila rabbil azim, artinya menundukkan kepada Tuhan yang maha besar, wa maulal karim, dan Allah ya yang maha murah. Summa tarfa'u ra'saka, kemudian kamu angkat kepala kamu minar ruku', yaitu dari ruku', yaitu itidal. Taqulu, kamu bilang sami Allahu liman hamida. Apa artinya? Maknanya ghafarallahu liman wahda, ya Allah maafin bagi orang yang mengesahkan Allah, wa ata'ahu, dan taat kepadanya. Summa taqulu, kemudian kamu bilang Rabbana lakal hamdu, ya maknanya ya segala puji bagi Engkau ya Allah, ya maknanya alhamdu iz waqaftana, ya segala puji ya yang telah Engkau ya berikan ya kepada kami lihaza, untuk ya perbuatan ini. Summa tasjudu, kemudian kamu sujud. Wa makna sujud, pengertian sujud, dan ya apa ya al-mailu bizilli, condong dengan kerendahan, wal istislam, menyerahkan diri, wa tawaddu, dan tawaddu. Wa maknahu ya Rabbi, artinya innaka sawwarta wajhi, ya Allah Engkau ya ciptakan wajah saya ala ahsanis suwari, atas bentuk yang paling bagus. Wa ja'alta fihil basara was'am awal lisan, dan Engkau jadikan mata, kuping, dan lidah. Fahazihil asya ahabbu ilayya, ini semua yang saya paling senang. Wan tafa'a, ya dan yang paling bermanfaat. Baqad jitu bihazil
asya'a wa wada'tuha. Sungguhnya saya datang dengan anggota ini dan saya letakkannya baina yadaika di hadapan engkau. La'allaka tarhamani, ya mudah-mudahan engkau berikan rahmat kepada saya. Summa taqulu, kemudian kamu katakan dalam sujud, subhana rabbiyal a'la, maha suci engkau yang maha tinggi. Artinya tanazzaha rabbil a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi, allazi la syai'a fawqahu, enggak ada sesuatu di atasnya. Wa iza jalasta litasahudi, apabila kamu duduk untuk baca tasahud, waqra'it tahiyata lillah, bacalah tahiyat karena Allah, yakni al-maliku lillah, yaitu kekuasaan itu milik Allah, walhamdu wasana, dan juga pujian dan ya pujian itu. Waruya anil Hasanul Bisri, diriwayatkan dari Imam Hasanul Bisri rahimahullah taala annahu qala, bahwa Hasan Bisri bilang, kana fil jahiliyah, adalah dulu pada zaman jahiliyah, asnamun, ada berhala, pakanu yaquluna, mereka bilang, li asnamihim, bagi berhala mereka, lakal hayatu wal baqiyah, buat engkau berhala itu hidup dan kekal. Pa'amara, ya pa'umira ahlul sholati ayyaj'alut tahiyah, maka diperintahkan orang yang sholat itu untuk menjadikan tahiyat, yakni al-baqa, ya gitu, wal milku ad-daim, yaitu kekal dan kemilikan yang kekal lillah, itu semua bagi Allah. Summa taqulu, kemudian kamu baca lagi, wa sholawatu, yakni as-sholawatul khamsi, yaitu salat yang 5, lillah azza wa jal, la yanbaghi an nusalli ya illa lahu, tidaklah cocok ya buat kami salat kecuali kepadanya. Wa thayyibatu, yakni syahadatu alla ilaha illallah, ya yaitu ucapan kalimat syahadah alla ilaha illallah, ya lillah, itu adalah milik Allah taala, yakni al-wahdaniyah lillah, artinya keesaan itu milik Allah. La'ala summa taqulu, kemudian kamu ucapkan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu, ya yakni artinya ya Muhammad, alaika salam, ai Muhammad, atas engkau keselamatan, kama ballagta risalah rabbak, sebagaimana engkau sampaikan kerasulan Tuhanmu, wa nasakhta li ummatika, dan kamu telah memberikan ya keikhlasan kepada umatmu, wa rahmatullah, yakni ridwanullah laka, yaitu keridhaan Allah untuk engkau, wa barakatuh, yakni alaikal barakah, kepada engkau keberkahan, wa ala ahli baitika, dan kepada keluarga kamu. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, yakni maghfiratullah ta'ala lana wa alaina, yaitu buat kami dan kepada kami, wa ala jami iman madha minan nabiin, dan seluruh nabi-nabi yang lalu, wasidikin, dan orang-orang yang sidik, maman salaka tariqahum ila yaumil qiyamah, orang yang menjalani jalannya orang yang sidikin itu sampai hari kiamat. Asyhadu an la ilaha illallah, yakni artinya ya la ma'budu fis sama'i wal ardi, tidak ada yang disembah di langit dan di bumi, ya gitu, ya ghairahu, selain dia. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, khatimu anbiya'ihi, yaitu penghabisan para nabinya, wa safiyatihi, dan pilihannya, wa khairatihi, ya min jami'i khalqihi, dari seluruh makhluknya. Summa tusalli ala nabi, kemudian kamu baca selawat kepada Nabi SAW. Summa tad'u li nafsika, kemudian kamu berdoa untuk diri kamu, walil mu'minin, dan orang mukmin, wal mukminat. Summa tusallimu, kemudian baru kamu salam, an yaminika wasimalika, ke kanan dan ke kiri, yakni artinya ataslim alal yamini, yaitu salam ke kanan, wa alal yasari, dan ke kiri, yakni artinya antum ma'asiru ikhwani, kamu semua itu adalah ya seluruhnya ya keluarga saya, saudara saya, minal mu'minina, dari kalangan orang mukmin, salimuna aminun, yang selamat, yang beriman, min syarri, ya gitu, dari ya keburukan saya, wa khianati, dan khianat saya. Iza kharajta minas masjidi, apabila kamu keluar dari masjid, ya selesai sholat nih,
Ya. Nah, waruwiya Anil Hasanil Bisri, diriwayatkan dari Imam Hasanul Bisri rahimallahu taala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, Nabi bersabda, lil musalli salasu karomatin, buat orang yang sholat itu mendapatkan 3 keramat, itu 3 kemuliaan, ya. Mana? Yatana sarul birru, ya, ala ra'sihi min anani sama ila mapraqati ra'sihi, gitu. Pertama itu tersebar kebaikan tuh dari ujung rambutnya, dari langit sampai apa, ya, ke atas kepalanya itu, ya, atas kepalanya, dari anani sama, dari atas langit kepada mapraqa ra'sihi, ya, kepada, ya, rambutnya tuh, kepalanya itu dicurahkan tuh, ya, disebarkan tuh, ya, kebaikan-kebaikan dari kepala, ya, gitu, dari langit tuh. Nah, maprakorasi wal malaikatu mahfufatun min qadamaihi ila ananis sama. Yang kedua, malaikat itu menjaganya dari, ya, ya, dari telapak kakinya sampai ke atas langit. Wa malakun yunadi, dan malaikat menyerunya, lau ya'lamul abdu, ya, kalau sekiranya si hamba tuh tahu, man yunaji, ya, gitu, orang siapa yang dia munajatkan, dia mintanya tuh, man taqala min sholatihi, dia nggak bakal berhenti, nggak bakal pindah dari sholatnya. Fahazihil karomatu kulluha lil musalli, inilah, ya, kemuliaan buat orang-orang yang sholat. Bayan bagi ayat rifa qadra salatihi, dan sebaiknya dia harus mengetahui kadar sholatnya. Wa yahmidu lillahi ta'ala, dan dia memuji kepada Allah Ta'ala, alaman, ya, man alaihi, ya, atas apa yang Allah berikan padanya. Wa wafaqahu lizalika, dan Allah berikan kemampuan yang demikian itu. Warwa Sa'id bin Qatadah anna Daniel alaihi salam na'ata Muhammad sallallahu alaihi wasallam waqala, bahwa, ya, Daniel tuh, ya, seorang nabi nih, ya, itu alaihi salam telah mensifati umat Nabi Muhammad SAW. Faqala, kata Daniel, yusalluna sholatan, mereka umat Nabi Muhammad itu salat satu salat, lau sholaha kaumun nuhin, kalau sekiranya kaum Nabi Nuh tuh salat, ma'agraku, mereka itu tidak akan tenggelam, katanya. Walau sholaha kaumu adin, kalau kaum ad itu salat, kirim salat, ma'ursilat alaihi rihul hakim, yaitu Allah tidak akan kirim, ya, angin yang panas. Walau sholaha kaumu samud, kalau sekiranya kaum samud itu salat, ma'akhazat humus sayhatu, mereka itu tidak diseksa dengan suara tuh. Summa qala, kemudian kata Daniel, ya, summa qala Qatadah, ya, gitu, kemudian berkata Qatadah nih, alaikum bisolati, ya, lazimkanlah oleh kamu dengan salat, fa innaha khuluqul mu'min, ya, gitu, ya, fa innaha khuluqa lil mu'min hasanun, karena, ya, itu khuluqun, ya, lil mu'minin hasanun, karena akhlaknya, ya, orang-orang mukmin itu bagus, katanya Qatadah nih. Waruya, diriwayat, warwa Khalaf bin Khalifah an Lais, ya, dan diriwayatkan, telah meriwayatkan Khalaf bin, ya, Khalifah dari Lais, rafa'uhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, hadis ini marfu kepada Rasulullah SAW, annahu qala, ummati ummatun marhumatun, kata Nabi, umatku adalah umat yang diberikan rahmat. Wa innama yadfa'ullahu anhumul bala, hanya saja toh Allah cegah pada umatku tu bala, bi ikhlasihim wa du'aihim wa salatihim, yaitu dengan keikhlasan mereka dan doa mereka, wa salatihim, dan salat mereka, wa du'apaihim, dan orang-orang yang lemah dari mereka, dari umat Nabi Muhammad, gitu. Nah, itu kata,
ya. List tuh kita wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam ya. Allah lah ya. Gitu. Nah ini ya, jadi pengertian nih dalam sholat ya, kita disuruh pahamin ya sholat kita tuh begitu ya, dari awal tuh sono panjang nih, dari mulai kita apa tuh ya wudu itu ya, terus ya semua tuh ya di apa ya diungkap sini oleh Imam Abu Lis As-Samar Kondi gitu ya. Nah inilah ya tuh buat orang-orang yang ya paham ya di dalam sholat nih ya, susah buat kita ya, kita yang penting kerjain aja dah ya, kita kerjain ya semampu kita tuh ya, untuk supaya ikhlas apa tuh supaya khusyuk gitu. Ini kan bagian ini kan supaya khusyuk dalam sholat kita ya, jadi kita baca ini artinya begini ya, buat kita orang awam ya nggak sanggup begitu ya. Nah gitu ya. Nah yang penting kita ya ingat aja bahwa kita ini lagi sholat gitu aja udah tuh termasuk khusyuk dah wagat kita, kelas kita gitu ya. Kalau kelas dia lain lagi dah, biarin dah ya, kelas dia tuh ya begitu tuh caranya gitu ya. Jadi apa yang diucapkan tuh ya seperti subhanallahil a'la, subhanallahil azim itu artinya tuh apa gitu ya. Tuh buat gitu tuh ini diajarin sini gitu begitu, tapi kita nggak bakal gitu. Kalau kita ingat begini sembahyang kita bisa ya lama gitu ya, bisa lupa gitu. Ya rindah gitu ya. Nah sini ya, babu fadlil azan wal iqamah sesudahnya.